Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Wu Chen pun meminta Lei Cheng untuk cepat. Jika Lei Cheng terlambat, dia mungkin akan pergi ke luar negeri. Bagaimanapun, orang itu adalah Xiong Seng Jun. Dalam pikiran Lei Cheng, mereka sudah memberitahu orang-orang. Tapi sepertinya mereka harus bergegas. Mereka tidak boleh membiarkannya lolos. Malam itu 10 tahun yang lalu, sebuah truk sengaja menabrak mobil mereka di persimpangan jalan. Dirinya bereaksi dengan cepat tetapi tidak membantu sama sekali. Mobil mereka langsung terhempas. Lalu mobil mereka meledak dan langsung menjadi kobaran api. Lei Cheng beruntung bisa selamat tapi istrinya tidak bisa diselamatkan lagi. Dan pergi untuk selamanya tepat di depan matanya. Kemudian Lei Cheng berada di ICU selama 3 bulan. Selama itu agennya membawa beberapa petunjuk. Pengemudinya adalah Xiong Seng Jun, wakil kepala Departemen Keamanan Grab Hongfa yang bekerja untuk kakaknya yaitu Lei You. Tetapi dia menghilang setelah itu. Dan dirinya kehilangan bukti langsung. Jadi Lei Cheng harus menerima kata-kata orang tua itu. Selama 10 tahun dirinya berpura-pura menjadi anak orang kaya yang bodoh dan sinis. Menunggu hari ketika dirinya akan menemukan Xiong Seng Jun dan mengetahui kebenarannya. Kemudian pengawal Lei Cheng pun datang dan memberitahunya bahwa identitasnya telah dikonfirmasi dan alamatnya telah ditemukan. Lei Cheng pun merasa ini kabar yang bagus. Lei Cheng pun mengatakan bahwa dirinya akan pergi duluan. Lei Cheng berutang ini kepada Wu Chen. Lei Cheng pun mempersilahkan Wu Chen untuk mengatakan apa saja kepadanya jika Wu Chen butuh sesuatu. Wu Chen adalah saudaranya sekarang. Dalam pikiran Wu Chen, 2 hari dalam hidup barunya, dirinya mendapatkan 2 saudara laki-laki. Kemarin Lu Guannian dan hari ini adalah Lei Cheng. Tapi semuanya sudah selesai. Dirinya harus mendapatkan 20 juta itu lebih dulu. Ditambah permintaan maaf berlutut dari Lir Wobing. Namun di saat itu Wu Chen ingin menghubungi Lir Wobing. Nyatanya panggilannya sedang ditahan. Dan tak berselang lama panggilannya pun terhubung. Lir Wobing pun menyebut bahwa dirinya sedang meeting. Wu Chen pun bertanya bukankah itu tadi pagi. Wu Chen juga bertanya apakah Lir Wobing masih marah kepada dirinya karena mengambil 20 juta dolar untuk bermain game. Namun Wu Chen memintanya untuk tidak melupakan hal itu dan mengajak Lir Wobing untuk pulang ke rumah. Kemudian saat Wu Chen balik, Wu Chen pun memperhatikan sesuatu dan menilai bahwa ini sungguh gerombolan mobil mewah yang mencolok. Namun di saat itu Wu Chen menyadari sesuatu bahwa wanita yang ada di dalam mobil mewah itu adalah Su Qingying, wanita tercantik di Laut Cina Timur. Menurut Wu Chen, Su Qingying adalah salah satu wanita yang paling membuatnya terkesan di kehidupan reinkarnasi sebelumnya, yang paling berbeda dari luar dan dalam, paling patuh dan penurut. Dan karena mereka bertemu secara kebetulan, Wu Chen pun berencana untuk menggodanya sedikit.
Dan seketika Wu Chen menyapanya dengan senyumnya serta lambaian tangan. Namun respon Su Qingying nyatanya tidak menunjukkan ketertarikan dan menutup kaca jendela mobilnya. Wu Chen pun menyebut ini menarik. Dengan ini Wu Chen pun akan melakukannya lagi dengan cara yang berbeda, dan mengirim sebuah pesan yang berisikan bahwa dirinya melihat Su Qingying secara langsung, dan ternyata Su Qingying lebih cantik daripada di TV, dan bertanya kapankah ada Bright Moon. Dengan ini, Wu Chen yakin Su Qingying akan terkejut melihat kodenya dalam pesan teks. Lagi pula itu rahasia Su Qingying. Su Qingying harus mengambil inisiatif untuk mengajak dirinya berkencan serta bernegosiasi. Dan tiba-tiba sebuah pesan masuk dan Wu Chen kaget, dia cepat sekali menjawabnya. Namun ternyata pesan itu bukan dari Su Qingying, melainkan dari Li Ruotai yang meminta Wu Chen untuk segera datang, karena dirinya ingin memberi Wu Chen sesuatu. Kemudian saat bertemu Li Ruotai menyebut bahwa rumah ini punya 3 lantai di atas tanah dan 1 di bawah, berukuran 600 kaki persegi dan ada halamannya, dan sekarang ini adalah milik Wu Chen. Menurut Li Ruotai, Wu Chen sangat membantu kemarin. Selain itu, kakaknya yaitu Li Ruobing hamil. Dia tidak bisa tinggal bersama Wu Chen di rumah tua itu. Jadi dirinya memberi Wu Chen hadiah pernikahan lebih awal. Li Ruotai pun bertanya apakah Wu Chen membawa kartu ID-nya, serta mengajak Wu Chen pergi ke kantor daerah sekarang. Kemudian keesokan paginya di tanggal 10 Juni, seorang wanita datang ke kantor Li Ruobing, dan petugas pun bertanya kepada wanita itu siapa yang dia cari. Wanita itu pun menyebut bahwa dirinya mencari presidennya yaitu Li Ruobing. Dirinya punya janji. Petugas pun segera bertanya siapakah wanita ini, dan ternyata wanita ini adalah Tao Manying. Petugas pun segera memeriksanya, namun petugas merasa aneh mengapa tidak ada catatannya. Petugas pun mengatakan bahwa presiden mereka sedang rapat dan meminta Tao Manying untuk menunggunya sebentar, dirinya akan memeriksanya. Kemudian berpindah ke ruang rapat. Nampak Li Ruobing sedang marah karena konferensi persnya 13 hari lagi, dan mereka tidak bisa menemukan siapapun. Mereka pun dibayar beberapa kali gaji rata-rata, dan yang mereka lakukan hanyalah makan dan tidur. Kemudian di saat itu Li Ruobing pun mendapatkan sebuah panggilan dan kaget mendengarnya seorang wanita bernama Tao Manying mencarinya. Li Ruobing pun segera meminta petugas untuk mengantarkannya ke ruangan. Dalam pikiran Li Ruobing tidak ada seorang pun dari perusahaan yang mengundangnya. Li Ruobing pun punya pemikiran bahwa yang mengundangnya adalah Wu Chen. Setelahnya mereka pun bertemu. Li Ruobing pun meminta maaf kepada Tao Manying atas keterlambatannya. Dirinya sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dirinya lupa memberitahu resepsionis. Tao Manying pun menyebut ini bukan masalah dan memuji Li Ruobing ternyata sangat cantik. Li Ruobing dan suaminya yaitu Wu Chen benar-benar pasangan yang serasi. Li Ruobing pun tersenyum dan meminta Tao Manying untuk duduk. Di saat itu Li Ruobing pun bertanya bagaimana Tao Manying dan Wu Chen bertemu. Dengan ini Li Ruobing pun akhirnya mengetahui bahwa Wu Chen lah yang mengundang Tao Manying. Tao Manying pun menjelaskan bahwa mereka tidak saling mengenal, tetapi ayah baptisnya yaitu Lei Cheng dan Wu Chen adalah saudara. Jadi Wu Chen meminta Lei Cheng untuk mengirim dirinya ke sini. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun mengetahui bahwa Lei Cheng adalah putra dari Lei Zhenghui dari keluarga Hong Fei. Dan Li Ruobing tidak menduga bahwa Wu Chen bersaudara dengan Lei Cheng. Kemudian di saat itu Tao Manying pun meminta maaf karena meminta hal ini. Tapi bisakah mereka cepat menandatangani kontrak juru bicara? Li Ruobing pun meminta maaf untuk hal ini dan segera meminta sekretarisnya untuk membawakan surat kontraknya. Setelahnya mereka pun berjabat tangan dan masing-masing dari mereka berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian Wu Chen pun kini sudah berada di ruang kantor Li Ruobing dan mengatakan bahwa kontrak sudah ditandatangani. Bukankah sudah waktunya untuk Li Ruobing meminta maaf karena kalah taruhan? Li Ruobing pun seketika bertanya Wu Chen tahu mengenai Lei Cheng dan kapan Wu Chen bertemu dengannya.
Wu Chen pun menyebut bahwa Li Ruobing terlalu banyak bertanya dan mengatakan bahwa seorang pesulap tidak pernah mengungkapkan triknya. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk tidak mengubah topik pembicaraan dan meminta Li Ruobing untuk segera meminta maaf. Li Ruobing pun seketika melepaskan jas kerjanya, melepas sepatunya, dan seketika berlutut di depan Wu Chen dan mengatakan bahwa dirinya Li Ruobing dan dirinya meminta maaf. Wu Chen pun tidak pernah menyangka bahwa dirinya benar-benar meminta Li Ruobing untuk berlutut, dan segera Wu Chen mengajak Li Ruobing untuk berdiri. Di saat yang sama, seseorang menelpon Li Ruobing dan memberitahunya bahwa dirinya mendapatkan kabar kalau seseorang baru saja mencari tahu tentang Wu Chen. Dan Li Ruobing seketika kaget dan bertanya siapakah orang itu. Orang itu pun menyebut bahwa orang yang mencari Wu Chen berasal dari grup layanan emas dari keluarga Su. Li Ruobing yang penasaran pun bertanya mengapa keluarga Su menyelidiki Wu Chen. Wu Chen pun seketika menyebut bahwa itu bukan urusan Li Ruobing, dan Li Ruobing tidak perlu khawatir. Li Ruobing pun menyebut Wu Chen berlagak misterius lagi. Li Ruobing pun seketika bertanya apakah Wu Chen bertingkah seperti ini karena Wu Chen ingin dirinya lebih memperhatikannya. Tidak mungkin Wu Chen jatuh cinta kepada dirinya. Wu Chen pun menyebut bahwa Li Ruobing bukanlah wanita tercantik atau terkaya yang dirinya kenal. Dan Li Ruobing selalu memasang wajah cuek seolah-olah tidak menerima orang asing. Wu Chen pun penasaran dari manakah kepercayaan diri Li Ruobing berasal untuk berpikir kalau dirinya akan jatuh cinta dengan Li Ruobing. Mendengar hal ini, Li Ruobing merasa sepertinya Wu Chen punya banyak wanita, dan mereka semua adalah wanita cantik yang bisa menggulingkan negara. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya dulu memang punya banyak wanita, tapi sekarang tidak lagi. Sulit untuk mengatakan apakah mereka semua cantik atau tidak, tetapi pasti ada wanita yang lebih cantik dari Li Ruobing. Dan Li Ruobing pun seketika penasaran dan bertanya apakah Wu Chen bisa memberinya contoh. Dirinya tertarik untuk mengetahuinya. Wu Chen pun mengatakan jika Li Ruobing ingin mengorek privasinya, dirinya tidak akan tertipu. Li Ruobing pun tertawa dan Wu Chen tidak bisa mengatakannya. Dirinya pikir Wu Chen bisa. Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk tidak terlalu khawatir, itu bukanlah masalah besar. Wu Chen tidak perlu mempelintir lidahnya di atasnya, namun di saat yang sama seseorang menghubungi Wu Chen. Wu Chen pun menyebut orang yang menyelidikinya mencari dirinya. Segera Wu Chen menjawab panggilan ini. Seseorang di telepon pun bertanya apakah ini Wu Chen. Dirinya adalah Su Qingying. Dirinya pikir perlu bagi mereka untuk bertemu langsung. Akankah mereka membuat sebuah janji? Wu Chen pun bertanya apakah memang harus bertemu secara langsung. Su Qingying pun membenarkan hal tersebut. Ada beberapa hal yang lebih baik didiskusikan secara langsung. Untuk itu mereka akan bertemu di klub pribadi Tangsa besok pagi jam 9. Dan Su Qingying meminta Wu Chen menghubungi dirinya jika sudah tiba. Wu Chen pun mengerti dan segera menutup teleponnya. Li Ruobing yang mendengar hal ini kaget karena orang yang menghubungi Wu Chen secara langsung adalah Su Qingying. Li Ruobing pun bertanya apakah Wu Chen akan mengatakan kalau dia adalah wanita Wu Chen. Wu Chen pun mengatakan bahwa itu belum, tapi mungkin dalam beberapa hari lagi Su Qingying akan jadi wanitanya. Dalam pikiran Li Ruobing, meskipun dirinya tidak mengenal Su Qingying secara pribadi, dirinya sudah pernah mendengar tentangnya karena itu bukan rahasia umum. Ayahnya fokus pada bisnisnya dan menikah di usia lanjut. Jadi ketika Su Qingying lahir, ayahnya sudah tua. Dia membesarkan Su Qingying dengan cara memupuk kemuliaan, dengan aturan dan disiplin keluarga yang ketat. Bahkan ketika Su Qingying belajar di luar negeri, ada pengawal yang diatur 24 jam sehari hanya untuk mencegah Su Qingying jatuh cinta lebih awal. Kemudian ketika ayahnya jatuh sakit, ayahnya ingin Su Qingying menikah dan kondisi kencan butanya menjadi lebih ekstrim. Orang itu tidak boleh terlalu tua atau muda, dan aset keluarganya tidak boleh kurang dari 1 miliar. Yang paling penting adalah laki-lakinya harus ikut dengan keluarga Su. Keluarga Su tidak berkompromi dengan kondisi mereka. Su Qingying adalah seorang gadis berperilaku baik yang mendengarkan keluarganya. Dan Wu Chen bukanlah tipe orang yang akan menerima pernikahan yang bersyarat seperti itu. Itu sebabnya Li Ruobing yakin Wu Chen tidak akan bisa menjadikan Su Qingying menjadi wanitanya.
Lalu Lir Wobing pun mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Wu Chen untuk mendapatkannya. Wu Chen pun tersenyum dan bertanya apakah Lir Wobing tidak percaya padanya lagi dan kembali mengajak Lir Wobing untuk bertaruh kembali. Lir Wobing pun seketika mengajak Wu Chen untuk bertaruh. Wu Chen pun kembali menanyakan apakah Lir Wobing benar-benar ingin bertaruh dengannya lagi. Apakah Lir Wobing tidak takut kalah lagi? Lir Wobing pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin bertaruh saja. Wu Chen pun mengerti dan meminta Lir Wobing untuk memberinya waktu 3 hari. Dan dirinya akan membuat Su Qingying menjadi wanitanya. Jenis yang akan bersama dirinya selama sisa hidupnya. Lir Wobing pun menyebut bahwa dirinya akan memberi Wu Chen waktu selama 30 hari. Namun Wu Chen tidak setuju. 3 hari saja sudah cukup baginya. Lir Wobing pun menyebut jika Wu Chen kalah, dirinya ingin Wu Chen berlutut dan meminta maaf kepadanya. Wu Chen pun tidak masalah dengan hal ini. Namun jika Lir Wobing yang kalah, dirinya ingin hal yang berbeda dan segera merangkul pinggang Lir Wobing. Lir Wobing pun bertanya apa yang ingin Wu Chen lakukan. Wu Chen mengatakan biarkan dirinya memikirkannya lebih dulu. Lir Wobing pun setuju. Lagi pula dirinya sudah membuat taruhan. Jadi, jika dirinya benar-benar kalah lagi, Lir Wobing juga bersedia mengaku kalah. Kemudian di hari baru, tanggal 11 Juli, di klub pribadi Tangsa di pinggiran utara kota Donghai. Lalu, seseorang pun bertanya kepada Wu Chen, apakah ini pertama kalinya Wu Chen di sini? Dan apakah Wu Chen ingin membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu? Wu Chen pun tidak menginginkan ini, karena dirinya sudah punya janji dengan Su Qingying. Kemudian petugas lain pun bertanya apakah dia Wu Chen. Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Dan segera petugas itu meminta Wu Chen untuk mengikutinya, karena Su Qingying telah menunggunya. Kemudian berpindah ke lapangan golf. Saat ini Su Qingying sedang bermain. Saat pukulan dilepaskan, Wu Chen pun mendekat dan memuji pukulan Su Qingying. Dan tanpa basa-basi, Su Qingying pun segera bertanya bagaimana Wu Chen tahu tentang hal tersebut. Wu Chen pun menyebut bagaimana dirinya tahu itu tidak penting. Su Qingying pun kembali bertanya berapa banyak yang Wu Chen inginkan. Wu Chen pun merasa aneh dengan pertanyaan ini dan menanyakan pikiran Su Qingying yang berpikir bahwa dirinya ingin memerasnya. Su Qingying pun menyebut jika Wu Chen tidak mengambil uang hanya akan mempersulit dirinya untuk mempercayai Wu Chen. Wu Chen pun mengatakan karena Su Qingying sangat khawatir. Mengapa Su Qingying tidak membawa lebih banyak pengawal? Tangkap saja dirinya, gali lubang lalu kubur dirinya. Maka dirinya akan diam selamanya. Su Qingying pun menjelaskan bahwa pertama, dirinya tidak seperti Lir Wobing. Dirinya tidak akan melakukan hal semacam itu. Kedua, Wu Chen adalah pacar Lir Wobing. Jadi tidak ada yang berani melakukan hal itu kepada Wu Chen. Mendengar hal ini, Wu Chen pun menyebut bahwa Su Qingying membutuhkan sesuatu yang akan membuatnya merasa yakin, seperti semacam bukti. Dan di saat itu tiba-tiba Wu Chen memegang Su Qingying, seolah-olah ingin mengajarinya bermain. Su Qingying pun kaget dan bertanya apa yang Wu Chen ingin lakukan, dan meminta Wu Chen untuk segera melepaskannya. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin mengajari Su Qingying cara bermain, dan meminta Su Qingying untuk tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, sekarang Su Qingying punya bukti yang bisa menjaminnya. Mengapa Su Qingying masih tidak mau? Dalam pikiran Su Qingying, Wu Chen adalah pacar Lir Wobing. Jika wanita yang kuat dan posesif itu tahu kalau Wu Chen memeluknya seperti ini, Lir Wobing tidak akan pernah percaya kalau Wu Chen hanya mengajari dirinya cara bermain. Dia pasti akan mencabik-cabik hidupnya. Yang seharusnya takut bukan dirinya tapi Wu Chen. Semakin sedikit dirinya meronta, semakin dirinya bisa menggenggam pegangannya sampai mati. Di sisi lain, para pengawal pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada Su Qingying. Apakah dia menolak atau menerima tindakannya? Mereka tidak benar-benar mengerti. Lalu Su Qingying pun bertanya apakah Wu Chen tidak takut kalau dirinya menelpon Lir Wobing sekarang untuk memberitahu perbuatan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tentu takut, tapi Su Qingying juga takut kalau dirinya membeberkan rahasianya. Dan sekarang mereka impas. Su Qingying pun kembali bertanya apakah Wu Chen sengaja memberinya pegangan untuk memerasnya. Wu Chen pun seketika memukul belakang Su Qingying dan memintanya untuk tidak linglung, terus bermain golf saja.
Jangan putar pantatnya keluar tetapi tetap di bangsal. Bagaimana pelatih mengajarkannya kepada So Qingying sebelumnya. So Qingying pun nampak malu dengan hal ini. Para pengawal pun segera bertindak dan memberitahu hal ini kepada ibu So Qingying. Kemudian Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya akan mengajari So Qingying sekali lagi. Pertama, tarik kakinya ke belakang, lalu luruskan lengannya. Seperti ini dan kembali Wu Chen memukul bagian belakang So Qingying dan bertanya apakah karena pinggul So Qingying miring ke depan. Jika itu bukan penyakit maka mundurkan sedikit lagi. Dan seketika So Qingying melakukan pukulannya. So Qingying pun bertanya apakah dirinya melakukannya dengan benar. Wu Chen pun menyebut bahwa So Qingying mempelajarinya dengan sangat baik. Tapi sayangnya dirinya tidak bisa mengajari So Qingying teknik lain lagi. So Qingying pun seketika bingung. Wu Chen pun menyebut bahwa diperkirakan ibu So Qingying sedang membawa seseorang untuk menangkap dirinya. Sedangkan saat ini, pengawal memberitahu ibu So Qingying soal Wu Chen yang tiba-tiba memeluk So Qingying. Dan So Qingying juga mengobrol dan tertawa bersamanya. Wu Chen bahkan menampar bagian belakang So Qingying, seolah-olah Wu Chen sedang mengajari So Qingying bermain golf. Tapi jika diperhatikan tidak sama sekali terlihat seperti itu. Dan terlihat juga Wu Chen sangat muda. Mereka pikir alasan mengapa So Qingying datang ke sini hari ini sepertinya untuk menunggunya. Ibu So Qingying pun nampak kesal dan meminta mereka untuk mengawasinya lebih dulu. Dirinya akan segera datang dan jangan biarkan orang itu kabur. Para pengawal pun mengerti dengan instruksi dari ibu So Qingying. Di sisi lain, So Qingying pun kaget ibunya akan ke sini dan bertanya kepada Wu Chen mengenai hal ini. Wu Chen pun mengajak So Qingying untuk kabur dan membicarakannya nanti. Wu Chen, si ibu pun sangat kaget mendengarnya. Di sisi lain, Wu Chen membawa mobilnya dengan kecepatan penuh. Wu Chen pun bertanya apakah So Qingying takut. So Qingying pun menyebut bahwa dirinya tidak takut. Namun di saat itu ibunya menelpon. Wu Chen pun mengatakan bahwa So Qingying mungkin ingin mempertimbangkan untuk menjadi dirinya sendiri selama sehari. Lalu di saat itu, So Qingying pun segera mengangkat teleponnya dan mencoba menjelaskannya. Namun ibunya terus bertanya kepada So Qingying, di manakah dia dan bersama siapa. Dan di saat So Qingying menyebut kata teman, ibunya pun seketika berteriak dan bertanya kapan So Qingying ketemu teman. Tidakkah So Qingying tahu siapa dirinya? Apakah laki-laki itu baik untuk So Qingying? Apakah dirinya membesarkan So Qingying untuk melarikan diri dengan seorang pria? So Qingying benar-benar mengecewakan dirinya. Dan si ibu pun meminta So Qingying untuk kembali ke rumah sekarang. Di saat itu So Qingying pun berbicara dalam hatinya bahwa dirinya ingin berterima kasih kepada Wu Chen. Hari ini dirinya memilih untuk menjadi diri sendiri. Dan seketika mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya adalah manusia. Manusia yang hidup dan bernapas, bukan boneka ibunya. Dan seketika So Qingying membuang ponselnya. Lalu Wu Chen mengatakan bahwa mungkin ibu So Qingying akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Su untuk menemukan mereka. So Qingying pun menyebut bahwa ibunya takut kehilangan reputasinya. Jadi dia tidak mempermasalahkannya. Wu Chen pun bertanya apakah So Qingying tidak takut jika dirinya menculik So Qingying dan menjualnya. Dan Wu Chen pun ingin mengetahui apakah So Qingying benar-benar ingin ikut dengan dirinya. So Qingying pun bertanya apakah itu penting. Tidak ada yang berani mendekati dirinya. So Qingying selalu hidup dalam cahaya palsu. Saat dirinya masih kecil, orang-orang memujinya sebagai anak yang selalu mendapat peringkat pertama dalam ujian. Dan mengatakan kalau So Qingying berbeda dari orang lain. Saat dirinya memulai bisnisnya sendiri, pujian datang dari orang-orang yang tertarik pada apa yang dirinya miliki, bukan pada yang dirinya punya. Ibunya ingin So Qingying hidup seperti yang ibunya inginkan, selalu menjadi lebih baik dari dirinya, mengizinkan dirinya makan semangkuk nasi kedua. Karena So Qingying tidak bisa gemuk sehingga dirinya akan tetap cantik. Dirinya sungguh lelah dengan semua ini. Melarikan diri dengan Wu Chen mungkin satu-satunya kesempatan dirinya. Dan Wu Chen membuat So Qingying merasa nyaman sebagai manusia. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya percaya So Qingying membuat pilihan yang tepat. Lebih baik berubah lebih cepat daripada menjadi sangat sakit hingga tidak bisa disembuhkan. Lalu So Qingying pun bertanya apakah Wu Chen pacar Li Ruobing. Wu Chen takut Li Ruobing akan tahu. Dan seketika So Qingying menarik muka Wu Chen dan menciumnya.
Wu Chen pun seketika bertanya apa yang sedang Su Qingying lakukan. Dirinya sedang mengemudi, apakah Su Qingying mau mati? Selain itu, mengapa Su Qingying menciumnya serta menggigitnya? Su Qingying pun menyebut bahwa dirinya lagi pengen. Namun di saat itu Wu Chen pun meminta Su Qingying untuk duduk diam, dan ini merupakan perintah. Su Qingying pun seketika patuh kepada Wu Chen. Menurut Wu Chen, Su Qingying merupakan atribut tersembunyi. Milik Su Qingying itu sangat menarik. Wu Chen pun jadi ingat ketika di salah satu reinkarnasi pada hari yang sama di milenium, dirinya telah menangkap Su Qingying, gadis cantik pertama di Laut Timur tanpa cacat, untuk memuaskan keingintahuannya yang kuat tentang bagaimana Su Qingying menjadi template manusia berkualitas tinggi. Su Qingying membuka laptopnya dan masuk ke forum di depannya. Melihat postingan itu, Wu Chen menyadari kalau citra sempurna yang telah Su Qingying pertahankan selama bertahun-tahun sebenarnya adalah kunci pada tubuhnya yang membebaninya. Jadi postingan ini tidak hanya menunjukkan rantai dan topeng di tubuhnya, tapi juga bukti tekstual atribut tersembunyinya sebagai jitterbug. Wu Chen cuma tidak menyangka kalau akan ada hari ketika dirinya perlu menggunakan atribut Su Qingying ini. Kemudian Wu Chen pun meminta Su Qingying untuk duduk rapat, kencangkan sabuk pengamannya. Su Qingying pun seketika bertanya mau pergi kemanakah mereka. Wu Chen pun menyebut ke tempat yang Su Qingying inginkan. Su Qingying pun seketika meminta Wu Chen untuk membawanya pergi ke rumahnya. Wu Chen pun mengiyakan hal ini. Lalu 4 jam kemudian terlihat Wu Chen dan Su Qingying telah bertengkar hebat hingga ketiduran. Kemudian Wu Chen pun mendapatkan panggilan dari Li Ruotai. Dan seketika Wu Chen pun bertanya apakah mereka sampai ke tempat Li Ruotai. Li Ruotai pun memberitahu bahwa orang pertama yang menelponnya mengatakan kalau Nyonya Su bertanya siapa yang mengemudikan mobil dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia memberikannya kepada dirinya. Li Ruotai pun seketika bertanya ada apa. Wu Chen pun menyebut ini bukan apa-apa, hanya masalah kecil dan meminta Li Ruotai untuk tidak terlibat. Dirinya akan menanganinya sendiri. Dirinya akan menutup teleponnya sekarang. Namun di saat yang sama, Li Ruobing nyatanya juga menelepon Wu Chen. Segera Wu Chen menjawab panggilan ini. Li Ruobing pun seketika mengatakan bahwa orang itu juga memanggil dirinya dan bertanya mengenai situasi Wu Chen. Apakah Wu Chen menyinggung keluarga Su? Wu Chen pun seketika bertanya apakah Li Ruobing ingin tahu. Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk mengatakan kepada dirinya jika Wu Chen mau. Wu Chen pun seketika meminta Li Ruobing menunggu. Dan Wu Chen pun menyerahkan ponselnya kepada Su Qingying dan meminta Su Qingying mengatakan sesuatu. Su Qingying pun nampak bingung harus berkata apa. Wu Chen pun mengatakan kepada Su Qingying untuk mengatakan apapun yang ingin Su Qingying katakan. Dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia tahu siapa Su Qingying. Lalu Su Qingying memanggil seseorang di telepon dengan kata sayang dan bertanya dengan siapa dirinya berbicara. Li Ruobing pun kaget mendengar kata sayang ini. Li Ruobing pun segera memberitahu Su Qingying siapa dirinya. Li Ruobing pun balik bertanya siapakah dia, dan Su Qingying menyebut namanya. Li Ruobing pun bertanya mengapa Su Qingying bersama dengan Wu Chen dan apa hubungan mereka. Su Qingying yang nampak cemas mengatakan bahwa mereka hanya teman yang membicarakan tentang pekerjaan. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun menilai bahwa jelas-jelas Wu Chen baru saja meneriakkan hal-hal lain, dan sekarang dia bilang mereka berteman. Li Ruobing pun merasa ada yang salah. Lalu Li Ruobing pun meminta maaf kepada Su Qingying karena mengganggu urusannya, dan meminta Su Qingying mengembalikan teleponnya ke Wu Chen. Kemudian Li Ruobing pun bertanya di manakah Wu Chen sekarang. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya berada di rumah tua villa yang diberikan Li Ruotai kepadanya. Li Ruobing pun seketika meminta Wu Chen untuk menunggunya di sana dan jangan pergi kemana-mana. Dan chapter berakhir.